Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini dan seterusnya. Kali ini saya akan menganalisis suatu puisi, yaitu puisi berjudul Sia-sia karya Chairil Anwar. Analisis puisi ini termasuk ke dalam mata kuliah stilistika. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diajarkan di jurusan saya, yaitu Sastra Indonesia di Universitas Andalas. Mata kuliah stilistika ini ada 2 SKS yang diampu oleh Bapak Fadlillah dan Ibu Eli Delvia. Sebelumnya, apakah ada yang tahu tentang stilistika? Stilistika berasal dari kata style, yaitu gaya. Menurut Shipley, stilistika adalah ilmu tentang gaya. Kalau kita menganalisis suatu puisi, kita harus menggunakan kosakata atau diksi yang mengandung citraan, majas, dan gaya bahasa. Dan saya akan menganalisis puisi Sia-sia karya Chairil Anwar dengan gaya bahasa. Sebelumnya, saya bacakan dulu puisinya. Sia-sia karya Chairil Anwar. Penghabisan kali itu kau datang, membawa kembang berkarang. Mawar merah dan melati putih. Darah dan suci kau terbarkan depanku, serta pandang yang memastikan untukmu. Lalu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini? Cinta, kita berdua tidak mengerti. Sehari itu kita bersama tak hampir menghampiri. Ah, hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Baiklah, saya akan membacakan beberapa gaya bahasa dalam puisi ini. Sebelumnya, mari kita cari tahu dulu apa itu gaya bahasa. Gaya bahasa menurut Kraft adalah cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu. Selain itu, gaya bahasa juga merupakan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara yang khas yang memperlihatkan jiwa kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Di dalam puisi Sia-sia karya Chairil Anwar ini ada beberapa gaya bahasa yang digunakan, seperti majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menyatakan atau menyampaikan sesuatu berupa makna yang berlawanan dan sedikit memberikan sindiran. Contoh, penghabisan kali itu kau datang, membawa kembang berkarang. Pada puisi karya Chairil Anwar ini, pada baris ke-1 dan ke-2, mengandung gaya bahasa atau majas ironi, yang menggambarkan seseorang yang telah meninggal didatangi oleh orang yang mencintainya. Dan kembang berkarang di sini bisa diartikan sebagai kerinduan. Contoh selanjutnya, darah dan suci kau tebarkan depanku, serta pandang yang memastikan untukmu. Pada baris ke-4, ke-5, dan ke-6 juga termasuk majas ironi. Darah dan suci kau tebarkan depanku, di sini menurut analisa saya, berupa pengorbanan yang diberikan oleh seseorang yang ditujukan untuk orang yang dicintainya, serta pandang yang memastikan untukmu adalah contoh penekanan untuk memastikan orang yang dicintainya dapat melihat apa yang ia korbankan. Contoh selanjutnya, lalu kita sama termangu, saling bertanya apakah ini? Cinta, kita berdua tidak mengerti. Pada baris ke-7, ke-8, dan ke-9 juga termasuk ke dalam jenis gaya bahasa ironi. Pada baris cinta, kita berdua tidak mengerti, yang dari analisa saya adalah kau dan aku dalam puisi ini tidak memahami apa perasaan yang ia rasakan, apakah itu cinta atau tidak. Dan itu membuat tokoh kau dan aku akan dibuat bingung karenanya. Dan contoh selanjutnya, sehari itu kita bersama, tak hampir menghampiri. Pada baris ini juga termasuk dalam gaya bahasa ironi. Sebab menurut analisa saya, kedua tokoh menjalani aktivitas atau kegiatan secara bersama pada hari itu. Namun keduanya tak saling hampir menghampiri atau saling bertegur sapa. Dan itu membuat keironisan dalam puisi ini menjadi lebih nyata.
Dan contoh selanjutnya, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Pada baris ke-12 ini juga termasuk ke dalam gaya bahasa ironi. Hal ini disebabkan kebingungan yang ia alami. Dan pada baris terakhir ada kata mampus. Baris tersebut berkesan menjadi sumpah dalam lirik aku untuk. Dan majas selanjutnya adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang membuat benda mati seolah mereka hidup dengan memberikan sifat-sifat seolah mereka melakukan sesuatu layaknya manusia. Contoh, hati yang tak mau memberi. Pada baris ke-11 ada kata hati yang bisa memberi. Padahal hati adalah organ tubuh manusia dan tak dapat memberi. Karena yang hanya bisa memberi ialah manusia itu sendiri. Baiklah, itu dia analisis puisi menggunakan gaya bahasa yang kita bahas. Bagaimana menurut Anda? Apakah bisa dipahami? Semoga saja bisa ya. Oke, ini video saya buat untuk memperkenalkan salah satu mata kuliah yang diajarkan di jurusan saya, yaitu jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas. Semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk para penonton. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa lagi agar tetap menjaga kesehatan di masa pandemik ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih.